Bang Handi, mohon maaf ya Bang Handi ya, saya izin sebentar sama Bang Suma ya. Iya, Kalau Bang Suma, dia nanti saya menerima menjelaskan perdamaian, maka jadikanlah nanti saya mereka budak. menjelaskan hal itu, Bang Suma. Bang Suma tadi sudah mengatakan itu perang. Iya, berarti apa ayat itu kan hanya dipakai pada saat perang, benar kan Bang Suma? Iya. Oke. Nah, sekarang Bang Suma, nanti saya menjelaskan tentang pernyataan Bang Suma tentang, tapi biarkan saya selesai dulu ya. Pernyataan Saya Bang Suma sudah tentang membantah bahwa dalil ini, saudara. ada, Tunggu. Sudah. Saudara Rames, saya sudah membantah dalilmu. Sekarang kau bantah coba yang saya katakan tadi, ulangan 10 itu ulangan 20. Dengan yang ada di dalam kitab kitab Kejadian ulangan 13 yang saya ucapkan tadi, perintah membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain Tuhannya Abraham. Nah, coba kau bantah dulu itu, baru kau masuk ke Al-Quran lagi yang kau tidak paham. Saya bantah ya. Ya, silakan. Oke, begini Bang Suma, bisa tolong dibesarkan? Oke, Bang Suma, di sini di Yohanes 8. Kok Yohanes 8? Iya, sebentar Bang Suma, sebentar. Data nanti yang kubawa tadi kok larinya ke Yohanes 8? Iya, itu kan datanya Bang Suma. Nanti saya lanjut ke sana Bang Suma. Enggak, Yohanes, jelaskan data itu. Loh, kok Bang, iya, gampang Jelaskan itu, Bang data Suma. itu. Gampang itu. Tenang Bang Suma, ya, tenang. Kalau ya. dia nggak bisa, udah turunkan aja, cari Kristen yang agak berakal. Jangan begitu. Ini lah, cuman Bang Suma. orang manusia licik aja, ini orang licik yang Enggak, tidak berilmu, mencoba untuk ngelas data. Iya, jadi kutanya dulu samamu, kutanya dulu saudara. Saya tanya dulu, agama Kristen masuk ke Nusantara ini datang melalui perang atau datang melalui damai? Sebentar Bang Suma. Nah, sebentar, udah dikasih izin. Nah, kamu ke gereja, isap ibu jari kaki pendeta, biar kau sehat. Diturunkan Bang Ju. Harus. Saya mau dia menjelaskan dalil sebagaimana saya menjelaskan dalil di mana dia membawa atau tadi. Bang Juma, berarti Bang Juma belum membedah perjanjian lama sama perjanjian baru, perbedaan. Apa yang harus dibedah? Apa? Tidak ada hubungannya orang Kristen dengan perjanjian lama. Titik. Tidak ada. Iya, Jadi memang nggak ada. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh itu tidak berlaku lagi karena itu perjanjian, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jangankan mengenai perang, perjanjian lama mengajarkan Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu perjanjian lama. Tapi begitu di perjanjian baru, Tuhan menjadi manusia dan anak manusia. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan itu satu, tapi di dalam perjanjian baru Tuhan jadi tiga. Itu kan maksud loh. Di dalam perjanjian lama Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Begitu masuk di perjanjian baru Tuhan maha lemah. Itu kan maksud loh. Itu di perjanjian lama. Ya memang. Tapi dalam implementasi radikalisme, ini kita berbicara bukan skala kecil. Kita berbicara mengenai agama. Itu temanya. Kristen apakah agama radikal? Itu. Kalau tidak agama radikal, cari pondasi awalnya. Kristen ini muncul dari apa? Kisi-kisi apa yang membuat dia muncul? Apakah dia kemudian muncul karena diajarkan dulu baru diperangi? Enggak. Tetapi Kristen muncul berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Saya ulang lagi, agama Anda itu berasal dari peperangan antara Yesus melawan iblis. Apakah Yesus kalah dengan iblis? Menang. Kalau begitu, iblisnya kena pelonco, Yesusnya selamat. Yang mereka lakukan pembunuhan adalah yang bukan Yesus. Tapi yang namanya penyesat, licik, yang tadinya bukan Yesus dirubahnya kembali menjadi Yesus. Terjebaklah kalian. Makanya muncul tema pembunuh Yesus, pahlawan atau penjahat. Bingung kalian kan? Kenapa? Itulah intinya. Karena Kristen berdiri dari peperangan. Itu intinya.
Udah gantian, Bang Juma. Ya. Siapa Ya. yang bikin tausiah tadi? Bukan tausiah. Bukan cuma tausiah itu. Jadi gini ya, inilah salah menafsirkan. Makanya gini ya, Bang Juma, yang dimana kedatangan Yesus itu Bang Juma nggak tahu arti dari kedatangannya ke bumi, turun ke bumi. Ini yang membuat salah. Ini yang membuat salah semua. Makanya Yesus itu datang untuk Kepas, dengar kepas, udah nggak usah banyak cakap kok kepas. Sengaja tema ini ku buat kepas karena banyak fitnahan Kristen terhadap Islam. Kemarin aku naikkan tema Islam agama cabul, ku naikkan Kristen agama cabul. Tidak ada yang bisa bantah karena narasi-narasi itu selalu kalian sampaikan kepada Islam. Nah di sini kau malah aku paling banyak oten. Pentolan oten semua sini berkawan aku. Mau bom semua. Biar dengar mereka semua. Sob katul biar dengar semua. Tapi nggak ada berani naik, nontonnya di bawah. Untuk membuktikan dan jadi dokumentasi. Kalau narasi kalian selama ini mengatakan, oh Islam radikal, Islam, jadi ketampol sama kalian. Bantah yuk, bantah. Yang selama ini kalian dengar dari bapak-bapak gereja, hanya ikut-ikut aja. Ayo buktikan. Kalau kalian tidak bisa membantah narasi atau tema ini, jelas yang radikal siapa? Kalian bos. Buang kata-kata itu. Aku minta Islam, buang kata itu. Kristen kalian yang jadi pengikut, buang kata-kata itu. Paham? Jadi gini, Blend. Kau harus tahu dan kau menyaksikan bahwa banyak gereja ditutup, dirusak, ya. Apakah itu ajaran Islam, Blender? Blender, kau harus buka matamu, Blender, mata hatimu, Blender. Nah, apakah itu kau benarkan itu membubarkan ketika orang beribadah, berdoa kepada Tuhannya? Padahal Tuhan kita beda, Blender. Tuhan kami Tuhan Yesus, Tuhan kalian Allah. Nah, tiba-tiba kalian keberatan kami berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, di sini apa yang membuat pikiran kalian ini seburuk ini gitu loh? Masalahnya Tuhanmu nggak ada ngajarin ke gereja. Itu aja. Ada nggak ke gereja ngajarkan? Kamu punya istri, itu istrimu. Kamu punya hak kepada istrimu. Kau mau menggaulinya, itu hakmu. Tapi ketika kau menggauli istrimu di depan umum di tempat kami diam saja gitu. Ngapain kau ganggu aku? Kan istriku sendiri gitu. Maksudnya gitu. Itu nggak ke situ. Kok nggak ke situ? Itu Juma. itu logikanya. Bunda panutan muslim kayak gini. Lah itu logikanya, Bung. Nggak Itu bisa logikanya. dia analogikan ke sana, aduh mas. Lah iya, kan kau mengatakan Tuhanku dan Ini Tuhanmu sama, mengenai padahal yang kami sembah adalah Tuhan kami sendiri. Memang betul, yang kau tiduri istrimu sendiri, tapi kau tidur di depan kami, kan itu nggak lucu. Gini loh. Di dalam Apalagi konstitusi, ya, di dalam konstitusi, hukum dasar negara, undang-undang dasar sudah diatur bebas Negara. beragama. Biar dia Membuat pengacara masuk, Bang memang, Hendi. biar Tunggu kita dulu, bicara Bang Hendi, undang-undang nanti sama dia. dulu. Soalnya belum tuntas nih sama Bang Juma pencerahan. Nah, kalau Bang Juma nanti tidak cerah, baru Bang Hendi, karena Bang itu loh. Jadi artinya gini loh, semua ataupun setiap warga negara berhak untuk beribadah, ya kan, berhak untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, ketika kami Kristen berdoa dengan baik, berkumpul, nah tiba-tiba datang teman-teman Bang Juma, aduh gimana cara berpikir, datang padahal nggak diundang, buat rese, tahu nggak Bang Juma, buat rese, buat kegaduhan gitu loh, padahal nggak diundang yang datang itu gitu loh, padahal kita mau berdoa, memuji, Pas, udah pas. Enak gue dengerin suara lu, udah. sekarang begini, saudara Kepas, Anda itu kan pengacara, ya kan ya. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia dalam kaidah kebebasan beragama dan keyakinan, kita tahu bahwa agama, keyakinan kita itu adalah hak fundamental yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anda tahu itu kan? Negara kita menjamin berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45. Di situ kita umat Islam yang pernah belajar tentang ketatanegaraan
dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya. Menurut agamanya. Kan begitu. Kita diatur oleh undang-undang kan. Ada hak kita dan ada hak agama lain. Apa hak kita? Hak kita adalah memeluk agama yang kita yakini. Kedua, hak kita adalah beribadah menurut agama kita. Boleh enggak kita beribadah menurut agama orang lain? Boleh enggak? Ada enggak kemudian cakupan Undang-Undang 45 membolehkan itu? Kita boleh menganut agama di mana ketika kita beribadah, kita menggunakan cara ibadah agama lain. Boleh enggak? Tidak. Ada enggak diatur itu? Ada. Boleh beribadah menggunakan cara-cara ibadah agama lain? Boleh? Ada Tidak diatur? boleh. Tidak boleh. Sedangkan Kristen ketika beribadah, siapa yang kalian panggil? Allah. Boleh rupanya kayak gitu. Itu aja kalian sudah melanggar. Jangan dulu melebar kemana-mana. Tidak, justru ini dasarnya yang kalian tidak sadari. Hak fundamental dalam setiap kita membahas tentang diri kita sebagai warga negara, yang harus kita dudukan itu undang-undang kita sendiri, jaminan negara terhadap kita sendiri, pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang kita itu sendiri. Dalam kaitannya dengan beragama, kita memang punya hak, yaitu bebas memeluk agama apapun dan bebas beribadah menurut agama masing-masing. Bukan melakukan peribadatan menurut agama orang. Ini aja kalian sudah keliru. Secara berjamaah kalian itu salah. Dari awal kalian itu salah. Kalian punya Tuhan, kalian punya agama itu kan Kristen. Kalian punya agama itu kan Katolik, Advent, Pantekosta. Di mana agama kalian itu bukan dibuat di Indonesia. Agama kalian itu bukan lahir di Indonesia. Agama kalian itu lahir di sono. Maka kamu harus beragama, menganut agama berasaskan terhadap sumber agamamu. Jangan kau masuk ke Indonesia mengatasnamakan agama Katolik, agama Aliteng, tapi pada implementasinya kau langgar sendiri undang-undang. Kau bertuhan dengan mencerminkan Tuhan agama yang bukan kamu anut. Itu sudah melanggar. Umat Islam di Indonesia ini begitu sabar. Coba Tuhanmu berdasarkan agamamu siapa? Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Saya kalau lihat orang Kristen beribadah bukan Elohim Yahweh, yang ada Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dari mana Kristen mencuri kata Allah ini coba? Artinya pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 45 sudah dinodai oleh agama kalian secara lembaga. Kau sendiri, mulutmu sendiri loh yang berkata Tuhannya Kristen adalah Elohim Yahweh. Terus kalian beribadah di tengah-tengah kami dengarkan kalian ibadah. Harusnya kau panggil Elohim Yahweh yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tapi apa yang kau panggil? Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, terpujilah kalian berdua. Itu kan? Ada enggak kemudian dasar-dasar pijakan kalian menggunakan kata Allah itu berdasarkan undang-undang? Ada enggak? Enggak ada. Itulah yang saya katakan Kristen itu seperti kemudian menulis di atas kertas dengan menggunakan apa? Arang. Menggunakan arang. Ketika angin menerpa hilang, ketika kemudian kena hujan hilang, ketika kena air hilang tulisan itu. Tapi kalian selalu merasa korban. Kalian nggak tahu sendi-sendi agama kita itu, Bung, diatur Undang-Undang 39 tahun 1999 ya, tentang hak asasi manusia.
jelas mengatur bahwa kita Islam, Kristen, Hindu, Buddha berhak untuk memeluk agama dan berhak untuk meyakini agama kita masing-masing. Bukan meyakini agama orang, tapi meyakini agama kita masing-masing. Agama kita berasal dari Roma, ya kudu beragama Roma. Jangan kau mengaku Kristen tapi agamamu rasa Arab. Bang Suma, saya tanggapi boleh Bang Suma? Udah ada penyesat ular berbisa kayak kau nggak usah. Jadi itu sudah jelas itu. Asal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Kita saling menghargai kan? Kita punya hak memeluk agama, kita punya hak untuk melakukan agama kita masing-masing, bukan? Memeluk dan menjalankan agama kita masing-masing, bukan agama orang yang kita anut. Kita ke gereja menggunakan baju koko, menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan mukena. Bukan begitu yang dimaksud menghargai satu agama dengan agama yang lain, Cak Kongkong. Bukan. Ketika kita berdasarkan kepada undang-undang, Kristen mau kemana? Ayo, dudukan perkara undang-undang tentang kebebasan beragama kepada Kristen. Bisa nggak? Comot semua kata gereja Isa Al-Masih itu. Bakar semua, hapuskan, ganti semua Bible yang menggunakan kata Alkitab itu. Hapus semua istilah-istilah Islam yang ada di dalam Bible kalian itu. Kalau kalian mau menegakkan undang-undang kaitannya dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama sebagai hak fundamental yang mendasar terhadap insan manusia Indonesia itu sendiri. Kalian ini memang susah diajarin. Kenapa? Antara nawaitu negara kita ini memberikan ruang kepada masyarakat penduduk Indonesia untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing, itu tidak bisa diberlakukan terhadap Aliteng. Kenapa? Karena Aliteng itu sebuah kelompok yang dianut dengan misi amanat agung, menyebar dengan cara menyerupai masyarakat mayoritas, baik budaya, bahasa, pakaian, perilaku, sikap, tindak tanduk, dan hubungan emosional. Itu yang dianut agamamu. Paulus mengajarkan, teladanilah aku. Paulus mengajarkan kepada orang Yahudi, pura-pura jadi Yahudi. Kepada orang Roma, pura-pura jadi Roma. Kepada orang yang taat Taurat, pura-pura. Makanya ada prinsip, aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu mau dianut oleh Kristen sesuai dengan niatan undang-undang? Tidak bisa. Bagaimana kalian mau menjalankan undang-undang, di sisi lain agamamu disuruh kalian nyamar-nyamar? Gimana caranya? Belum lagi SK2 Menteri, tidak boleh menggunakan atribut-atribut agama lain. Bisa nggak kalian keluar dari sana? Nggak bisa. Jadi tidak selaras memang antara asas-asas kekristenan dengan undang-undang yang ada kalau kita mendudukkan perkara dengan sebenarnya. Cuman negara kita ini kan negara yang adil, mencoba adil terhadap siapapun yang ada di bawah kuasa dan kepemimpinan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Tapi kalau kita ingin mendudukkan, nggak bisa, coy. Biblemu itu nggak bisa, karena Biblemu mengajarkan kalian harus berpura-pura. 1 Filipi 1:18. Yesus diberitakan dengan maksud jujur, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura. Semangat duplikasi, propasis, berpura-pura, mengelabui, menipu, atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Tidak bisa. Tidak bisa kitab ini didudukan dengan undang-undang Indonesia. Nggak bisa. Indonesia mengajarkan jangan menyerupai agama lain, tetapi kitabmu mengatakan boleh menyerupai agama lain. Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5, ada C6. Kalau C6 lebih parah lagi. Karena sudah nampak seperti syekh, sudah nampak seperti ulama, penampilannya sudah seperti kiai. Begitu dibuka dadanya, dibedah, yang ada di dalamnya babi dan asu. Susah itu, karena memang sudah agama dari sananya memang kayak gitu. Begitu saudara Kepas, Anda pengacara tapi kok nol.
Ya saya tanggapi ya Bang Suma ya. Apalagi ini aku tutup telinga, aku nggak suka dengar suara. Rames. Aku dengar suara orang yang Kayak gini lah, nggak ada ilmunya lah. Turunkan. Gak usah naikkan lagi Rames ya, Momot. Gak usah naikkan lagi Rames. Turunkan. Besok aja, besok setelah dunia kedua baru suruh naik ke sini. Nanti Nggak kalau suka nggak ada, cara diskusinya, nggak suka. nanti kalau nggak ada Banjunga lu hadapan sama gua beri lu. Itu aja. Nggak suka caranya berdiskusi Bang Andi. Iya betul. Anu kayak ular. Sosok kalem tapi licik. Dia bahas Al-Quran surat At-Taubah, saya bahas Al-Quran surat At-Taubah. Saya bahas ulangan 13, saya bahas ulangan 20, larinya ke Yohanes 8. Kan kucuk. Ya cara ular. Gitu caranya orang menjebak, kayak setan yang datang ke Adam itu gitu cara jebaknya. Lanjut. Kenapa nggak bahas Lukas 11:27? Nggak mau dia, takut. Jadi mengenai perkembangan ini banyak memang ini saudara-saudara Kristen ya diwakili oleh Kepas yang ngerti hukum bahwa mereka merasa selalu disolimi dengan adanya insiden gereja itu. Mereka mengambil tidak secara utuh, mengambil endingnya aja supaya pansos, bersedih supaya orang simpati. Ini tidak balance dalam menginformasikan informasi secara utuh. Membangun rumah ibadah ini ya ini lagi ini jelas satu orang lagi ngomong, orang lagi ngomong ini loh. Ini lagi ngomong loh ini. Bisa nggak sih Kristen ini punya adab, sopan santun sedikit gitu loh? Kalau kau terlanjur iblis, makan babi begitu, ya hargailah dirimu dan keluargamu dan agamamu gitu loh. Orang lagi ngomong loh ini. Memang kamu nggak ada itu adab orang tua gitu loh. Dia nggak, orang tua nggak ngajarin supaya bersikap sopan. Kalau agamamu nggak ada ajarannya, ya bergurulah sama adabmu di situ loh. Adab ketimuran. Kalau agamamu nggak ada yang ngajarkan sopan santun, dia berajar. Mana ada adab di Kristen? Nggak ada adab. Khotbah di sini. Jadi secara utuh gitu loh Kepas. Kalau mau memberitakan secara utuh, awal ceritanya seperti apa, endingnya seperti apa. Intinya adalah membangun rumah ibadah itu harus ada izin. Tapi fenomena yang berkembang gitu ya, pendeta membeli rumah, kemudian pendetanya nggak tinggal di situ, kemudian rumah itu dijadikan tempat transit orang-orang datang beribadah. Kemudian rumah itu dijadikan model seperti gereja. Untuk menghindari listrik kebanyakan pakai supaya kena diskon dari PLN, dipakailah rumah itu untuk bermohon bahwa ini gereja. Datanglah petugas PLN mengatakan bertanya kepada masyarakat, saya ingin menambah daya gereja. Kagetlah orang-orang sekampung, kok ada gereja? Jadi berawal dong, dari awal sampai akhir begitu. Kalau mau berkisah jangan ambil endingnya saja. Kami tidak boleh beribadah, kami diganggu, kami dirusak. Dan itu juga sudah transparan kok, bahwa Bang Hendy, perusakan siapapun pelakunya itu nggak boleh merusak, gitu loh. Diam dulu Kepas, diam dulu kau. Kau masalah hukum kau nggak kalah dengan saya dek, kau masih belakangan. iya, Lo diam dulu, lo diam dulu sebentar, saya ngomong belum kelar ya. Baru-baru terakhir ini, gitu ya. Kenapa kamu nggak teriak? Ada masjid di Papua itu dirusak, satu. Ada juga tanah kosong pembangunan di satu komplek pembangunan masjid dilarang. Bahkan muspidanya setempat yang melarang begitu. Kenapa Kristen nggak teriak? Justru mereka rame-rame, balas gitu loh. Tapi Muslim nggak nol di permukaan, kami dipersekusi biasa aja tuh. Ya kemungkinan besar ya tidak memenuhi syarat ya sudah. Jadi secara utuh dong, ya lihat latar belakangnya. Bagaimana ini di zaman kemerdekaan kita, bagaimana Belanda datang masuk ke Nusantara. Apa yang dia lakukan? Bangun gereja. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam yang sedang beribadah? Apa yang dilakukan terhadap nenek moyang kita yang beragama Islam? Masih ingat istilah gold, glory, dan gospel?
Ya, kalian jangan melupakan sejarah dengan menjadi korban ajaran kasih, ajaran kasih. Bagaimana dengan perang salib? Berapa korban jiwa? Nah, inilah yang disebut tadi Bang Juma. Kalian itu pelaku, tapi merasa korban terzolimi. Ini namanya licik ala Belanda gitu. Ya, sekali lagi saya ulang ya, siapapun Anda memberitakan, beritakan secara utuh supaya orang-orang tuh tercerahkan. Jangan ada berita provokatif. Ya, jangan ada berita provokatif. Silakan beritakan, boleh saja. Dan saya himbau kepada umat Islam, siapapun di luar sana, ya, merusak itu ya pidana. Serahkan sama penegak hukum. Ya, itu. Nah, mereka juga kan kasihan. Ada sebab akibat. Mereka sudah tersangka. Baik yang di Sukabumi maupun yang di Padang. Gitu loh. Oh, kenapa demikian? Ya, ada penyebabnya. Tapi tetap kami sebagai umat Islam menghormati hukum di Republik ini, ya prosedur hukum. Nah, inilah akibatnya kan. Nah, untuk itu ya mari kita sebagai umat Islam jaga diri, jaga sikap kita. Apapun itu nggak boleh main hukum sendiri. Serahkan kepada penegak hukum. Itu dari saya, terima kasih. Nah, ini kita selesai. Apa yang kamu sampaikan? Ini Mau angkat saya topik mau apa? tanya saya mau bertanya sama si Zuma aja. Mau topik apa yang kamu bahas? Iya, sama Zuma lah. Kalau sama Topik kau tuh nggak ada apa? apa-apanya. Topik apa? Sama Zuma, sama kamu itu nggak ada apa-apa. Topik apa yang kamu bahas? Iya, ketuhanan lah. Di sini kan lintas agama. Ya, topiknya apa yang kau sodorkan di sini? Yang apa yang saya bilang sama kamu, saya mau nanya sama Zuma kok. Topik apa yang kamu mau bawa, yang kau kuasai? Sesuai tema aja Pak, sesuai tema. Sesuai tema, mau ikut nggak? Oke, sesuai tema ya. Ya, Ya, Zuma dibuka dong mute-nya. Udah kau sampaikan lah, kau Zuma. sampaikan. Enggak, Jagal, kau sampaikan tema ini, kau bantah, kau tanggapin, silakan. Narasi kau. Iya, Zuma buka dulu mute-nya kok kayak Iya, kucing bercakap aja kau, ketemu bercakap aja. ini. Alah. Iya, disampaikan Jangan, aja sesuai Pak tema. Zuma. Loh, kau ngapain nih kau nih? Nanti didengar udah narasi kau. Enggak, kalau nggak mau diatur, Gini kalau loh. nggak mau diatur, tendang aja ke neraka. Ini room kita kok. Saya mau nanya sama Zuma, alasan dari tema ini, kalau memang Kristen itu agama radikal, dia ngambilnya dari mana dalilnya gitu loh. Itu saya Di Bible banyak jelaskan banget tolong, itu. gitu. Di Bible banyak Ya, banget. nggak usah banyak. Oke, saya Zuma, kasih buka satu. mute-nya. Saya Nggak kasih di mau, PB aja nggak deh. ada. Saya kasih di PB aja. Lukas 11. Saya kasih data. Ngapain kamu yang Nggak mau menjawab? dengar, kan? Emangnya Zuma nggak? Lukas berani 11:27. Lukas 11:27 baca. Saya itu mau diskusi Dasar sama Zuma, nyemot. bukan sama kamu, Handi. Lukas 11:27 coba baca. Bagi sebenarnya si ini lanjut. Benar ya, silakan. Paham? Paham nggak? Kok Zuma? Kurang mau diskusi sama Zuma, kok kamu yang kepanasan? Iya, halo. Nah, silakan. Udah Ya. monitor, Bang. Ya, gimana? Ya, nah ini kan Ya. berdasarkan tema itu kan Pertanyaan. Kristen agama. Ya, pertanyaan saya dari tema ini kan Kristen agama radikal. Itu pertanyaan. Itu tanda tanya. Iya, pertanyaan saya, kenapa Kristen disebut radikal, kan begitu? Saya jawab. Ya, iya silakan. Oke, baik. Nanti Anda yang menarasikan endingnya penilaian terhadap penjelasan saya akan agama saudara. Kenapa tema ini muncul? Dari sudut pandang saya, dari sumber primer yang ada di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Oke, bentar saya potong dulu. Berarti hanya dari sudut pandang Anda toh. Ya, Sudut kalau pandang dari saya sudut itu pandang bukan semua orang juga bisa.
dari sudut Islam pandang juga agama radikal, sudut pandang gitu yang loh. saya maksud di sini bertanya ngoceh dia. adalah setelah saya membaca Bibelmu baru saya punya Ya, sudut pandang. berarti kan kamu Ya tunggu dulu, bahwasanya Kristen ini berdiri karena mendapat hadiah dari kuasa gelap untuk menuhankan kepada sosok yang dibunuh secara keji di atas salib. Maka Kristen bermula di situ. Roma 14:9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kristen berdiri dari hasil radikalisme terhadap sosok yang bernama Yesus Kristus yang kemudian mati secara mengenaskan di atas salib lalu dilantik untuk mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Maka satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang lahir dari pembunuhan hanya agama lu. Oke? iya kau tunjukkanlah dalilnya. Kalau cuma nyerocos saja semua orang juga bisa. Roma 14 nomor Ya kau 9. tunjukkan, kau buka lah datanya. Kalau cuma Kisah nyerocos Para saja, Rasul 2 dengan beo aja nomor bisa, Zuma. 36. Dah selesai. Dibukalah, Bantah. dibukalah. Kalau Ya, cuma ini kan nyerocos memang doang. ini anjing satu nih. Kalau cuma ngomong dia ngomong juga, dia nggak mau dengerin. Saya sudah bilang datanya. Dan tidak perlu saya tunjukkan karena di sini bukan sekolah minggu. Saya nggak perlu menunjukkan data karena sekarang sudah canggih. Asumsimu, Mbak. Begitu guru sudah menjelaskan, murid tinggal lihat di buku cetak. Anak-anakku sekalian, termasuk kamu, jaga, itu ingusmu sudah keluar itu, lap dulu. Ya, jangan kau lap di bukumu. Ini anak dari kemarin begitu itu kerjamu. Nah, lap lagi di meja, temanmu punya. Astagfirullahaladzim. Otak aja nggak benar Ya, cara lap, kau. gitu ya, lap pakai rambut, Sombong bela rambutmu saja, gitu. Nah, sekarang kau buka itu buku cetak yang ada di depanmu. Kau buka Roma 14 nomor 9. Buka. Islam aja kamu nggak Buka. kamu pura-pura mau membela Islam gitu loh. Ternyata dia bukan murid saya, dia anak SLB, salah masuk kelas. Pindahkan. Dia di sebelah, muridnya bom itu. Salah sekolah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak SLB kok pindah di kelas saya gimana? Bang Sere, ada yang mau disampaikan? Ya, kenapa? Soalnya gini banyak Pak, rata-rata mereka ini nggak bawa Bible kalau diskusi. Dibacakan mestinya kan kalau dia siap ready diskusi itu dibacakan, dia ambil, dia buka gitu loh, ditampilkan. Gimana sih diskusi kayak gitu? Padahal kita sudah bantu loh, penginjilan malah. Beritakanlah Injil. Kita sudah bantu beritakan. Aku di bawah aja ya Bang ya, biar ada ruang dua untuk ketemu. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yesus, bagi mereka yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah Ya, kemari. artinya Bunlah di ketika depan kita mata. berbicara harus ada data. Kita yang bicara kok suruh orang yang membukakan datanya. Berarti kamu nggak punya Bible di situ Monyet. Mestinya kau siap di situ kalau diskusi. Bukan masalah tidak punya Bible-nya, orang yang nyerocos kok sedih. Kan Bang Juma udah baca datanya tadi. Woi, itu Bang Juma udah nyerocos baca. itu. Bang Juma udah baca, kau nggak percaya, kau lah yang buka di situ. Itu Benar hasil nggak bacanya? asumsinya itu hasil asumsinya bukan datanya. Babi. Udah. Bang Juma udah baca. Kalau kau ready untuk diskusi, ya kau buka. Berarti kan di kepalamu itu nggak ada Bible, nggak ada persiapan. Cuma ngerocos saja, orang lagi ngomong, kau bertanya, Bang Juma menjelaskan, tapi kau ngomong. Mana kau ini semua ini kayak gini, ini modelmu. Kalau lu nggak ada punya duit beli Bible, mau saya beliin, tak kirim ke rumahmu. Untuk itulah Kristus mati. Jadi konsep ketuhananmu itu mati, kematian, pembunuhan. Itu radikal. Lanjut. Untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Masa kayak gitu-gitu gak bisa dihafal Roma 14:9?
Jadi syarat Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Yang matiin dia, orang lagi ngomong sebentar, tunggu dulu ya. Yang matiin dia itu adalah pahlawan atau penjahat. Itu loh. Nah, justru yang matiin dia ini adalah orang-orang yang jahat, terutama Yudas yang dirasuki oleh iblis, menunjukkan di mana Yesus berada, kan gitu. Eksekutornya adalah tentara Romawi yang dipengaruhi atau kerjasama dengan Kayapas, bukan si Kepas ya, begitu. Nah, pelaku-pelaku ini itu ya, tindakannya radikal nggak? Orang tidak bersalah kok mau dihabisin kan gitu. Nah, ada sekelompok orang memanfaatkan keadaan ini, dijadikan sarana penebus dosa. Dan kalau tidak ada begini yang terjadi, mereka tidak punya Tuhan. Kan itu masalahnya di sana. Nah, kalau udah saya kayak begini terus terang dan terang benderang, mereka tidak mau menanggapi. Jawabannya hanya satu, selama ini kebanjuma apa itu? Itu nubuatan Banjuma. Itu doang jawabannya, nubuatan. Nubuatan aja jawabannya. Topiknya di sini ada tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya begitu, karena topik ini tidak muat kata banyak, mestinya dia selektif, jeli. Nah, di sebelum Kristen apakah, karena ini tanda tanya berarti di belakangnya apakah atau kenapa atau mengapa. Ya, apakah Kristen agama radikal? Ya, datanglah masuk di sini menjelaskan, oh bukan, kami ajaran kasih, buktinya ini loh gitu loh. Itu baru diskusi namanya. Ini sudah ada pertanyaan, dia yang bertanya. Jadi kalau nggak siap diskusi nggak usah naik, memalukan coy. Ngerocos saya kerjaanmu itu. Memang kau harus cocok berhadapan dengan blender. Blender memang harus hadapi orang kayak gini. Karena blender ini udah kebal dengan kayak ginian, pengalaman. Bahkan blender itu bisa buat data sendiri yang tidak bisa kau temukan dimanapun. Nah, ini lagi nih, silakan disambut ini. Mudah-mudahan punya persiapan nih. Kenapa kalian ini ribut terus? Kau maling. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Langsung topiknya aja Bang, silakan. Kristen agama yang benar, ya betul itu, tidak salah. Oh, mana benarnya? Salah baca dia. Loh, itu kamu tulis di atas, gimana kamu ini kok? Aneh aja kalian ini. Coba. Coba kamu pakai, bunda. Coba kamu pakai data di Bible. Kalau Kristen itu agama yang benar, coba data apa yang dipakai? Silakan, kita tunggu, monggo. Kamu kok nggak cerdas betul kamu ini. Aku tuh mau diskusi dengan orang-orang agak cerdas. Kalau congor alah. Ya silakan Anda. Mau nggak kamu aku tanya? Dengerin dulu. Kamu kan klaim ini Kristen agama yang benar. Nah, silakan pakai data di mana Kristen agama yang benar, silakan. Waduh, banyak. Kristen ya, silakan. Gimana sih Apa? Kristen itu agama kasih. Tertulis di mana? Mengasihi. Oh, banyak. Satu kamu tuh. Mintalah berkat bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itu coba bisa diimplementasikan itu dalam kehidupan Banyuwangi, silakan. Aduh, kamu kok congor. Jadi ini kalau hanya tertulis, apapun bisa tertulis, tapi prakteknya tidak semua orang bisa lakukan. Terus saya lebih mantap. Mau nggak? Kalau di Kristen, di mana Kristen pernah meninggalkan Roma dengan cara damai? Di mana?
Kristen sampai ke Indonesia itu gimana jalan ceritanya? Ayo, ini pertanyaan sederhana aja, pertanyaan sederhana kepada saudara. Kakek nenekmu itu memeluk agama Kristen itu sejarahnya gimana? Coba sejarahnya, keturunan kakekmu sampai bisa memeluk agama penjajah itu gimana ceritanya? Supaya kami tahu ajaran kasih Kristen itu betul, tidak hanya teori di atas. Oke. Kau dia. Coba. Saya jelaskan sama kamu ya. Siap, Kristen siap. itu dibawa oleh negara yang mayoritas orangnya cerdas, Bang. Enggak, saya tanya Justru Muslim kakek ini dibawa nenekmu. negara yang enggak Kakek cerdas. kakek nenekmu itu sampai dia bisa seagama dengan penjajah itu sejarahnya gimana? Iya. Nenekmu dulu kan itu animisme, penduduk asli Indonesia ini kan animisme. Dengar dulu. Nah, dia masuk agama Kristen itu ceritanya gimana pertama kali, coba? Dengar ya, Saya ingin tahu. kasih tahu kamu ya. Ketika bangsa Portugis dan bangsa Belanda mendarat di Indonesia, selain kakekmu? datang mencari rempah-rempah, Ya, mereka kakekmu datang ngapain? membawa kecerdasan. Coba bayangkan. Udah turunkan ini penyesat. Katanya Belanda datang membawa kecerdasan. Tengoklah dia mutar balikkan kayak Paulus kan. Kayak Paulus, iblis datang menyesatkan, dibilangnya yang datang adalah Yesus, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi dia kayak Paulus yang datang kepadanya penyesat, tapi diajarkan yang datang kepadanya adalah apa? Yesus Kristus. Aduh, mirip. Belanda datang menjajah, dibilang datang bawa kecerdasan. Betul-betul oten. Gak ada yang sehat. Pendukung penjajah dia. Iya, datang membawa kecerdasan katanya. Ditanya baik-baik. Kan pertanyaan bajunya bagus banget loh itu. Kalau saya ditanya, Andi, kenapa kau beragama Islam? Kenapa nenek moyangmu beragama Islam? Bukankah sebelum masuk Islam itu nenek moyang kita aliran kepercayaan, animisme? Nah, saya bisa jawab. Gampang jawabnya. Karena para pedagang atau penyebar Islam yang datang melalui Gujarat Persia masuk ke Nusantara itu, mereka pertama berdagang secara adil, berdakwah. Waktu sholat dia sholat, nenek moyang saya bertanya kepada dia, agama apa ini kok bagus, bisa teratur. Ya mulailah nenek moyang saya teratur, terinspirasi dan memeluk Islam di situ. Nah kalau dia, kenapa nenek moyangmu sama dengan agamanya penjajah? Bagaimana ceritanya? Ada pembauran di sana? Jawabannya apa, Bang Imam? Tahu jawabannya? Iya. Ya karena nenek moyangnya waktu itu dijadiin jongos Belanda, jadi mata-mata Belanda, diberi kehidupan yang enak. Mana si Pitung? Neneknya ada sembunyi di sana. Nah, hari Minggu dia berdamai sama-sama ke gereja, hari Senin dia mundur menjadi mata-mata. Begitu kira-kira jawabannya. Iya. Jadi neneknya belajar kepada yang mencerdaskan. Aku mau urusan sama ini dulu, jagal. Coba buka mic, buka mulut. Hatuh. Udah masuk mulut. Udah kasih dalam dia. Udah masuk mulut dah, telan lah itu. Jadi hotel-hotel ini banyak lah di rumah mayat itu, makanya dibilang ada kawan aku kerja di rumah mayat. Ini kenapa lah orang Kristen ini setiap mayatnya kok diangkat kepalanya ringan kali katanya. Kenapa dibandingkan dengan Islam? Kalau Islam agak berat. Ini kok pakai jari aja. Nanya sama dokter, dok, tolong dibedani dok, kenapa Kristen ini kok ringan kali kepalanya? Ada nggak isi kepalanya itu, kata dokter? Ada nggak tahu, nggak berani dokter.
Jadi oh, tentu ada nggak isi kepala? Nggak ada rupanya isi kepalanya. Jadi udah tahu lah ya kalau ringan-ringan nggak ada isi kepala teman-teman ya. Cuman mau diskusi sama mereka isi kepalanya nggak ada. Ditanya lah. Kalau kalian ada punya kerja kawan-kawan kerja di rumah sakit penjaga mayat, tanyalah. Kalau yang Kristen pasti ringan kali kepalanya. Ringan kali. Diangkat pakai jari satu aja angkatnya bisa. Nggak ada isi kepalanya rupanya.